Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu kembali di ibadah doa pada Rabu malam ini. Sebelum kita memulai ibadah pada Rabu malam ini, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami memulai ibadah doa malam kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan berkati kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sembunyikan kami jauh di belakang salib-Mu, biar nama-Mu yang akan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, sebelum kami berdoa, memohon doa permohonan kami kepadamu pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan yang beracara di tempat ini, Roh Kudus yang bekerja. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menaikkan satu pujian seperti yang Kau inginin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh karena kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh karena kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita akan berdoa, doa ucapan syukur dan pengampunan dosa. Kita akan memohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam hal kesehatan untuk keluarga kita dan pekerjaan kita. Kita juga akan berdoa meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pekerjaan yang kami lakukan, yang kami kerjakan di setiap rutinitas kehidupan kami. Tuhan, biarlah pekerjaan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang menuntun dan memelihara kami semuanya. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan daripada umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sebagai manusia kadang daging kami lemah. Roh memang penurut tetapi daging kami lemah Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa. Kita doakan GMI Konta pengembangan sementara. Kita berdoa buat semua PKMI yang rencana akan membuka sekolah kembali di bulan Januari 2021. Kita juga akan mendoakan persiapan Natal bersama GMI dari distrik 1 sampai 4 pada tanggal 20 Desember secara virtual. Kita juga akan berdoa buat webinar PWMI wilayah tentang pencegahan penyakit kronis wanita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat GMI Konta pengembangan sementara. Kiranya Engkau memberkati. Kami mau berdoa buat PKMI, sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali pada bulan Januari 2021 Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami rencanakan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan restu atas semuanya ini. Kiranya COVID yang sedang melanda negeri kami tercinta Indonesia boleh segera berlalu Tuhan, agar sekolah boleh kembali dibuka seperti biasa, anak-anak murid-murid boleh kembali beraktivitas Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan Natal yang akan kami rencanakan secara virtual Tuhan pada tanggal 20 bulan 12 Tuhan. Kami berdoa buat GMI KPS dari distrik 1 sampai 4. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persiapan Natal yang akan kami lakukan Tuhan. Biarlah semua persiapan yang dilakukan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya itu Tuhan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persiapan Natal yang diadakan boleh berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat webinar PWMI wilayah tentang pencegahan penyakit kronis wanita Tuhan. Kiranya webinar ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan semuanya ini Tuhan biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap wanita-wanita yang mengikutinya Tuhan, boleh mengerti lagi tentang arti kesehatan Tuhan, dan kami boleh melakukan semuanya ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kan Go With You. Kan go with you, go with you, Charlie, my ly Chợt nhau lo Gua có ai kia Gua siêu đi lại chỗ qua Kan gọi chiếu Gọi chúa Cha ly Mai ly khơi qua Usi gọi kia Usi âm trái ăn cho kia Usi kana thia biết yêu lý xia Kan gọi chiếu Cha ly ca gọi cho qua Ô ai ca bó un tia Kia cao ly mừng chênh Thia tiêu ly xia Cả hoa con Chip lại gọi kia Kan gọi chiều Kan gọi chiều Gọi chúa Cha ly Mai ly khơi qua Chợt nhau lo Gua có ai kia Gua suy ảo Đi lại chỗ buồn Kan gọi chiếu Gọi chúa Cha ly Mai ly khơi qua Usi gọi kia Usi âm trái ăn cho kia Usi kana thia biết yêu lý xia Kan gọi chiếu Cha ly ca gọi cho qua Họ gọi ca bó un tia Kia cao ly mân chênh Thia tiêu lý xia Cả hoa con Chip lại gọi kia Kan gọi chiếu Cha ly ca hoa cho qua Ô ai ca bó un tia Kia cao ly mân chênh Thia tiêu lý xia Cả hoa con Chip lại gọi kia Kia cao ly mân chênh Thia tiêu lý xia Cả hoa con Chip lại gọi kia Kembali kita akan mendoakan GMI Antioquia Pancur Batu. Kita doakan pelayanan online di masa pandemi ini supaya jemaat terpenuhi kebutuhan rohaninya. Kita juga akan mendoakan kebutuhan operasional PKMI di masa COVID supaya Tuhan mencukupkan semuanya. Kita juga akan berdoa buat kondisi kesehatan dari Bapak Stefanus Wong agar Tuhan terus memberikan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, memohon kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di GMI Antioquia Pancur Batu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di sana Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi setiap kebutuhan
yang mereka perlukan di sana, baik kebutuhan secara jasmani maupun rohani. Tuhan, kami mau berdoa buat semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biarlah gereja boleh bersatu Tuhan dan boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah gereja-gereja boleh berkembang Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pemulihan kepada kami semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan untuk operasional PKMI di masa COVID ini. Biar Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan ini. Tuhan sanggup memberikan pemulihan untuk kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada Bapak Stefanus Wong Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada Bapak Stefanus Wong, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami berdoa untuk semuanya ini Tuhan, dan kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga akan mendoakan gereja MDC. Kita doakan untuk webinar Iman Kekristenan dan Tradisi Tionghoa pada tanggal 3 Desember dengan pembicara Rev Sucipto Utomo. Kita juga akan berdoa untuk katekisasi yang sedang berlangsung dan mereka yang akan dibaptis. Kita juga doakan untuk pendalaman Alkitab yang akan dimulai pada bulan Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami mau berdoa buat acara webinar Iman Kekristenan dan Tradisi Tionghoa yang akan diadakan pada 3 Desember nantinya dengan pembicara Rev Sucipto Utomo. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara webinar ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah webinar ini boleh menambah ilmu kami tentang iman kekristenan dan tradisi Tionghoa Tuhan. Biarlah kami boleh belajar di sini Tuhan, kami boleh mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, dan kami boleh meningkatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan, kami juga mau mendoakan katekisasi yang akan berlangsung untuk mereka yang akan dibaptis pada bulan Januari nanti. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap katekisasi yang akan diadakan Tuhan. Biar mereka boleh belajar tentang pendalaman Alkitab Tuhan yang akan dimulai pada Januari 2021 nanti. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang siap untuk dibaptis Tuhan boleh dibekali ilmu mereka tentang ilmu kekristenan Tuhan, agar mereka boleh siap untuk melangkah di dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di luar sana nantinya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan memberkati. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mendoakan kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada setiap keluarga jemaat. Kita juga memohon kiranya Roh Kudus yang menguatkan iman setiap jemaat, supaya jemaat tetap kuat dalam segala hal, dalam situasi apapun. Kita juga berdoa kiranya jemaat rajin berdoa, mengasihi sesama, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan dalam segala hal Tuhan, baik ekonomi mereka, baik pekerjaan mereka, semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati
kami semua umat-Mu di tempat ini. Biar kami semuanya boleh menambah ilmu kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami boleh belajar taat Tuhan di dalam mengikuti Engkau. Tuhan, ampuni kami sebagai manusia. Kami sering sekali lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan, agar kami layak menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini di kebaktian doa. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, saudaraku. Saya mengajak kita untuk bersama-sama boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudaraku, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya dengan kerendahan hati kita menundukkan hati kita berdoa, kita mohon hikmat pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus dan tidak pernah berhenti sampai hari ini untuk memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Kami penuh dengan keterbatasan. Kami terkadang sukar untuk memahami firman Tuhan dan juga seringkali gagal untuk mengaplikasikan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mencari Engkau, kami juga memohon pertolongan dari Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk boleh mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekitar 3.500 tahun yang lalu, ini waktu yang sudah sangat lama ya saudaraku ya. Tentu tidak ada di antara kita seorang pun yang lahir di tahun itu. 3.500 tahun yang lalu, saudaraku. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Musa di Gunung Sinai. Saudaraku, hukum Taurat ini, firman Tuhan berkata ditulis oleh jari tangan Tuhan sendiri di atas 2 buah loh batu. Loh batu yang pertama, saudaraku, berisi 4 hukum dari Tuhan. Yaitu yang pertama bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, saudaraku, keempat hukum ini tertulis di dalam satu loh batu. Keempat hukum ini mengatur bagaimana hubungan orang-orang Israel dengan Tuhan, yaitu hubungan vertikal, hubungan ke atas. Nah, saudaraku, loh batu yang kedua tertulis ada sebanyak 6 hukum. Yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. 6 hukum ini, saudaraku, mengatur bagaimana umat Israel berrelasi satu dengan yang lainnya. Ini disebut sebagai hukum horizontal, saudaraku. Nah, saudara, inilah ke-10 hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Musa yang ditulis dengan tangannya sendiri kepada orang-orang Israel di dalam 2 buah loh batu. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengucapkan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menyimpulkan ke-10 hukum Taurat itu dengan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu yang di atas itu dan juga kasihilah sesamamu manusia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada umat Israel ini diberikan dalam konteks perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, umat pilihannya itu. Dalam perjanjian ini, saudaraku, setidaknya ada 2 isi perjanjian yang paling mendasar. Apa saja, saudaraku? Yang pertama, isi perjanjian itu Tuhan menjadi Allah Israel dan juga keturunan Israel turun-temurun. Artinya apa, saudaraku? Ini berarti bahwa Tuhan itu dengan kokoh mengikatkan dirinya dengan umatnya Israel yang setia. Ia menjadi Allah mereka, menyelamatkan mereka, menyertai dan memberkati umat perjanjiannya ini. Yang kedua, di pihak yang lain, saudaraku, sebagai orang yang terikat dengan perjanjian, maka orang-orang Israel sebagai umat perjanjian itu, mereka harus menaati hukum Taurat dari Tuhan. Nah, saudara, kedua belah pihak harus sama-sama tunduk pada perjanjian ini. Hari ini saya akan menjelaskan, saudaraku, isi hukum Taurat yang pertama, yang berbunyi demikian, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, pada konteks zaman waktu itu, biasa sering disebut konteks zaman timur dekat kuno, saudaraku. Sering terjadi peperangan antar
bangsa atau kerajaan. Nah, tatkala terjadi peperangan, tentu ada yang menang, tentu ada yang kalah, saudaraku. Pada waktu raja yang satu mengalahkan raja yang lain di dalam peperangan, maka raja yang menang, saudaraku, biasanya mereka akan bertindak, melakukan sesuatu hal terhadap raja yang kalah dalam medan pertempuran. Mungkin saja, saudaraku, raja yang menang itu dia menghancurkan dan membunuh semua musuhnya itu. Tidak menyisakan mereka sehingga bisa timbul pembalasan dendam di kemudian hari. Tetapi bisa pula yang terjadi, raja yang menang itu tidak memusnahkan semua musuhnya, tetapi menangkapi orang-orang yang masih hidup dan menjadikan mereka sebagai budak. Nah, saudaraku, jika raja yang menang itu memutuskan untuk menangkapi dan menjadikan musuhnya sebagai budak, maka raja itu akan mengeluarkan titah atau hukum-hukumnya agar dapat ditaati oleh tawanan perang dan budak-budak itu. Sekarang engkau adalah budak saya, maka engkau harus taat pada perintah saya. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Jika tidak ditaati, maka ada konsekuensinya, yaitu mendapat hukuman, bahkan sampai mati. Nah, saudara, Tuhan memberikan pola perjanjian yang mirip dengan pola perjanjian antara raja yang menang dengan raja yang ditaklukkan. Mirip tetapi berbeda, saudaraku. Di mana letak perbedaannya? Saudara, kita baca bersama-sama, kita perhatikan lagi. Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Di sana berbunyi seperti ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara bisa menangkap di mana perbedaannya? Saudara, disinilah letak perbedaannya. Jika raja-raja dunia memberikan hukum kepada tawanan perang dan budak-budaknya untuk kemenangan yang diperolehnya, Tuhan tidaklah demikian. Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel yang telah dibebaskannya dari perbudakan di tanah Mesir. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih setianya. Raja-raja dunia ini mengalahkan bangsa atau kerajaan yang lain, menangkapi, lalu menjadikan rakyat kerajaan yang kalah itu sebagai budak. Nah, sebagai budak mereka harus taat pada hukum raja yang baru itu. Tetapi Tuhan kita berbeda. Dia tidak mengalahkan bangsa itu, lalu menjadikan rakyat bangsa yang kalah itu sebagai budaknya. Tidak. Tetapi dikatakan di sini, dia itu membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan setelah itu ia memberikan kepada bangsa yang telah dibebaskannya itu hukum Taurat di Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih setianya kepada umat Israel. Saudara, lantas apakah artinya hukum Taurat yang pertama? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, mari kita lihat perlahan-lahan. Kita mulai dari kalimat akulah Tuhan. Saudara, kata Tuhan di sini di dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya menggunakan kata Yahweh. Saudara, kitab Kejadian pasal 2 ayat yang keempat berkata seperti ini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit.
Apa artinya, saudaraku? Artinya, saudaraku, Tuhan Yahweh itu adalah pencipta langit dan bumi, saudaraku. Semesta alam beserta seluruh isinya diciptakan oleh Yahweh. Dia tidak hanya menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya, dia juga menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, Tuhan yang disebut dengan nama Yahweh itu, dia pencipta alam semesta dan juga pencipta seluruh umat manusia. Dia tidak hanya menciptakan, saudaraku. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, dia juga mengetahui kesengsaraan umatnya. Dikatakan di sini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di Keluaran pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Tuhan berpesan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya Israel. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, Tuhan yang perkasa ini, Tuhan yang penuh kasih karunia ini, dia berkata kepada umatnya Israel, akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah yang berkuasa, akulah yang mengetahui kesengsaraanmu, akulah yang akan membebaskanmu, akulah yang akan memberikan kepadamu tanah perjanjian, akulah Tuhan, saudaraku. Diikuti dengan kata Allahmu. Kata Allah ditambah dengan akhiranmu, menyatakan kepemilikan. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kalimat ini berarti Tuhan itu, pencipta itu, yang berkuasa itu, yang penuh dengan kasih karunia itu, dia memberikan dirinya untuk menjadi milik Israel. Tuhan adalah pencipta segala bangsa dan semuanya adalah kepunyaan dari Tuhan. Tetapi kepada Israel, Tuhan bukan hanya sebagai pencipta bagi mereka, Tuhan juga menjadi milik pusaka bagi Israel. Dan Israel menjadi milik pusaka dari Tuhan. Ini hak teristimewa, saudaraku, yang tidak dimiliki oleh suku bangsa yang lain manapun juga. Keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Ini kasih karunia Tuhan yang teristimewa, saudaraku, untuk umat pilihannya Israel. Dan kepada umat pilihannya ini Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum yang pertama, ditulis di tempat yang pertama. Artinya apa?
Artinya hukum ini di dalam hidup orang Israel harus mendapat tempat yang terutama, yang nomor satu di antara semua hukum yang lain. Tidak ada Allah lain atau sesuatu yang lain melebihi Tuhan di dalam hidup orang Israel. Saudara, Alkitab berkata bahwa hanya ada satu Tuhan. Namanya adalah Yahweh. Dan Tuhan ini telah menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia ini, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku, Tuhan Yahweh menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi jelas sekali, saudaraku, Tuhan ingin umatnya itu mengutamakan Dia di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Apakah itu adalah dewa-dewi, patung sembahan, atau sesuatu yang lain yang menjadi lebih tinggi, lebih berharga, lebih utama di dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan tidak ingin ada itu. Tuhan cemburu. Tuhan hanya mau di dalam hidup setiap umat pilihannya itu, yang pertama dan yang terutama, tempat yang diberikan di dalam hidup umatnya itu adalah tempat teristimewa bagi Tuhan. Jangan ada padamu Allah yang lain selain Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, bukan lebih rendah dari Tuhan. Jika Tuhan adalah Tuhan di dalam hidup kita, orang percaya, umat pilihan Tuhan ini, maka kita harus memberikan tempat yang pertama dan terutama bagi Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Tidak ada bercabang hati. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ini harus terjadi jikalau kita menyebut Tuhan adalah Allahku. Saudaraku, di kitab Ulangan pasal 27 ayat 9 sampai yang ke-10. Musa dan para imam-imam dari suku Lewi, mereka berkata kepada seluruh orang Israel. Demikian kata mereka kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kiranya melalui renungan pada malam hari ini, kita boleh memeriksa
siapakah yang duduk di tempat pertama dan terutama di dalam hidup kita? Adakah yang lain menduduki tempat itu? Adakah yang lain itu lebih penting, lebih prioritas bagi kita dibandingkan dengan Tuhan? Kitalah umat Israel, umat pilihan Allah itu. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan berjanji untuk menyertai dan memberkati hidup kita. Dia ingin kita mendengar dan taat melakukan perintahnya. Akulah Tuhan Allahmu. Kalimat ini seharusnya meneduhkan, menguatkan iman setiap kita. Tiada Allah yang lain seperti Tuhan. Tiada Allah yang lain seperti Tuhan. Yang perkasa, yang mulia, yang berkuasa, yang penuh dengan kasih setia. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu kehidupan kita saat ini. Dia juga tahu masa depan kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, mari kita memeriksa hidup kita dalam-dalam. Jangan sampai mungkin tanpa kita menyadarinya ada Allah lain atau ada sesuatu yang lain di dalam hidup kita yang ternyata, saudaraku, menduduki tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Yang ternyata, saudaraku, menjadi prioritas hidup kita. Menjadi yang pertama, menjadi yang terutama, bahkan lebih daripada Tuhan. Jikalau ada, saudaraku, marilah kita meninggalkan semuanya itu. Marilah kita kembali mengkalibrasi, mengatur ulang tempat duduk prioritas itu harus dimiliki oleh Tuhan, bukan yang lain. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Biarlah seperti umat Israel yang mendengar dan memilih untuk taat pada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa dan imam-imam dari suku Lewi. Kita juga memilih untuk taat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, periksalah hati setiap kami Tuhan. Adakah hati kami diduduki oleh Allah yang lain atau sesuatu yang lain yang melebihi Tuhan di dalam hidup kami? Jikalau ada Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk dapat meninggalkan Allah yang lain atau sesuatu yang lain itu, yang selama ini mendapatkan tempat yang pertama dan terutama di dalam hidup kami. Baiklah kami ya Tuhan, menyediakan hati kami sebagai tempat yang pertama dan terutama bagi Tuhan. Sehingga tidak ada Allah yang lain atau sesuatu yang lain di dalam hidup kami lebih daripada Tuhan.
baiklah ya Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup setiap kami, umat pilihan-Mu ini. Berkati kami Tuhan, untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita juga akan berdoa buat keluarga dari Bapak Saudara Wilahar. Kita juga akan mendoakan keluarga dari Saudara Hengkiu, dan kita juga akan mendoakan keluarga dari Saudari Tini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami berdoa memohon kiranya Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga dari Bapak Saudara Wilahar, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka, Tuhan yang memberkati apa yang menjadi permasalahan hidup mereka, kebutuhan hidup mereka, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga dari Saudara Hengkiu, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, kami percaya Tuhan akan mengangkat beban berat hidup mereka. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan kepada setiap keluarga yang sedang dilanda masalah, yang sedang menghadapi persoalan baik dari segi ekonomi maupun di dalam kekeluargaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan.
agar keluarga boleh bersatu dan keluarga boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudari Tini Tuhan. Kami percaya apapun yang saudari Tini gumulkan, baik mereka yang sedang sakit, baik mereka yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Engkau, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu, bagi setiap orang yang percaya dan mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mendengarkan doa-doa setiap umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang berseru minta tolong kepadamu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa permohonan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami masalah, pergumulan pribadi Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap manusia pasti mempunyai persoalan di dalam kehidupan. Tapi apabila kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan yang akan memberikan pemulihan seutuhnya. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar kami boleh bersandar sepenuhnya hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa doa Bapa kami, Jutawen. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，愿你赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们以前试探，拯救我们脱离凶恶。因果都显并荣耀，先是父的，直到永远。阿明。 Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara-saudari. Kita akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dan sampai jumpa untuk ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.